Selamat malam, Jemaat GKBI yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum memulai, mari persiapkan hati kita untuk berdoa dan bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas berkat kemurahan Tuhan, sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Layakkan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, serta menghadap tahta-Mu yang kudus untuk mendengar firman-Mu. Berikan juga kami hati yang bersungguh-sungguh untuk berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mengawali pokok doa kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari jemaat kita masuk ke dalam pokok doa. Pokok doa yang pertama adalah tentang sekolah dan lembaga Kristen. Pokok doa yang kedua adalah pusat rehabilitasi, rumah sakit jiwa dan rumah-rumah sakit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa untuk sekolah maupun lembaga Kristen yang ada di Indonesia, Tuhan. Kami berdoa supaya pendidikan yang diajarkan sungguh-sungguh berbasis dan mencerminkan kekristenan. Berikanlah hikmat, kesetiaan, dan ketulusan para guru dalam mengajar. Kiranya melalui sekolah dan lembaga Kristen ini banyak orang diberkati. Selain itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pusat rehabilitasi, rumah sakit jiwa dan rumah-rumah sakit. Di dalam proses pemulihan maupun perawatan pasien, kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita kepada pasien maupun keluarga. Berikanlah juga hati yang mau melayani kepada para pekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat, kita kembali menaikkan pujian Kidung Jemaat 28, bait pertama dan yang ketiga, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus orang
lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Bait yang ketiga. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Mari jemaat, kita menaikkan pokok doa kita yang berikutnya tentang pemuda dan remaja Gereja Kristus Bojong Indah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk bersama-sama mendoakan pemuda remaja GKBI Tuhan. Berikanlah senantiasa kerinduan pemuda remaja GKBI dalam belajar firman Tuhan. Bimbing mereka ya Tuhan untuk semakin mengenal-Mu. Kami juga berdoa untuk badan pengurus, hamba Tuhan maupun majelis yang mendampingi pemuda remaja GKBI. Berikan mereka hikmat dan hati untuk melayani pemuda remaja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Michael Devson, mari kita bersama-sama menaikkan kembali pujian kepada Tuhan dengan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan, merendahkan diri supaya malam hari ini sama-sama kita boleh mendapatkan pengertian daripada Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami sangat bersyukur karena di tengah-tengah kondisi zaman ini Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Di saat di sekeliling kami mendengarkan banyak suara, tapi malam hari ini Tuhan, kami mau menenangkan diri kami di hadapan Tuhan, memfokuskan seluruh pikiran dan hati kami untuk tertuju kepada firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang sederhana ini, supaya dapat menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu, dapat disampaikan dengan jelas kepada setiap jemaat, sehingga dapat memberikan kepada kami semua kekuatan, keyakinan bahwa kami mempunyai Allah yang mengasihi kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah lelah menunggu kah? Jawaban Anda? Tentu bergantung pada apa yang sedang kita tunggu dan sudah berapa lama kita menunggu. Dan Bapak Ibu, tentu akan sangat melelahkan jika menunggu sesuatu tanpa kepastian, bukan? Tentu sangat melelahkan. Saudara, malam hari ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah kisah yang disuguhkan di dalam Alkitab bagi kita dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai ayat 33. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-23 saya akan baca untuk kita. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai seharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah Raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya lah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, "Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhannya itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?" Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Bapak Ibu saudara-saudara, pada masa itu bangsa Aram maju mengepung bangsa Israel di Samaria. Mereka belum menyerang, hanya mengepung saja, memberikan ancaman. Namun Bapak Ibu, strategi perang seperti ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Secara ekonomi, bangsa Israel merasakan dampaknya secara langsung. Kenapa? Karena tidak ada pasokan makanan dari luar. Jalur-jalur distribusi yang masuk ke dalam kota Samaria itu menjadi terputus. Sehingga kebutuhan pokok itu menjadi sangat langka pada saat itu. Dan kalau kita membaca dalam ayat yang ke-24 itu,
dalam ayat yang ke-25 maksud saya, terjadi kelaparan yang begitu hebat. Sampai-sampai yang tersisa hanyalah seperti kepala keledai dan tai merpati. Bapak Ibu, istilah tai merpati di sini bukan berarti bahwa mereka makan kotoran hewan. Tetapi istilah ini dikenakan untuk menyebut bulir gandum yang berukuran sangat kecil seperti ukuran merpati. Artinya bahwa pada saat itu kebutuhan pokok itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Dan bukan hanya itu, harganya begitu mahal. Itu sampai-sampai keledai pun yang tidak biasa digunakan untuk dimakan oleh orang, akhirnya dipakai itu untuk memenuhi kebutuhan pokok bangsa Israel pada saat itu. Sedemikian sulitnya pada saat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan hanya itu, terjadi hal yang sangat memilukan dalam kisah yang kita baca ini. Bukan hanya punya dampak secara ekonomi, tetapi ada kemunduran moral yang terjadi pada saat itu. Bayangkan para ibu itu tega-teganya mengambil anaknya, membunuh anaknya sendiri gitu ya, demi kebutuhan perutnya. Sungguh-sungguh ini sebuah kisah yang sangat memilukan. Bapak Ibu, waktu ibu ini yang datang kepada raja itu berteriak meminta tolong kepada raja. Kemudian raja merespon dalam ayat yang ke-27. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu diterjemahkan begini, kalau Tuhan tidak menolong engkau, mana mungkin saya dapat menolong engkau? Seakan-akan Bapak Ibu, raja ini ingin berkata bahwa, ya ibu bisa lihat sendiri dan alami sendiri kan? Sampai hari ini Tuhan itu tidak menolong kita. Saya juga merasakan apa yang ibu rasakan. Saya juga tahu apa yang ibu alami. Tapi saya nggak bisa buat apa-apa. Tuhan aja nggak tolong. Tuhan aja nggak bisa tolong, apalagi saya. Kita dalam situasi yang sama. Kurang lebih raja ingin seperti berkata demikian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon raja terhadap keluhan ibu ini menunjukkan bahwa orang-orang di kota Samaria itu bukan hanya mengalami kemerosotan secara moral, Bapak Ibu, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka mengalami kemunduran secara rohani pada saat itu. Bahkan dalam ayat yang ke-33, raja memberikan respon. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Setelah dia mengetahui apa yang ternyata yang dikeluhkan oleh ibu-ibu tersebut adalah soal anaknya yang harus sampai dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, respon raja dalam ayat yang ke-33, mengapa aku harus berharap kepada Tuhan lagi? Ini mempertegas bahwa Allah itu tidak bisa dipercayai. Sia-sia terus menaruh harap kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris NIV saya terjemahkan begini. Untuk apa aku harus menunggu Tuhan? Untuk apa aku harus menunggu? Aku lelah menunggu. Bangsa ini juga telah lelah menunggu dan menunggu. Tetapi justru Tuhan tidak menolong. Bapak Ibu. Apa yang didengar dan dilihat oleh raja terhadap apa yang sedang terjadi di dalam bangsa yang dipimpinnya itu membuatnya menyalahkan Tuhan. Semua ini karena Tuhan. Semua kesulitan yang besar ini terjadi hanya karena Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kali ini tidak tampak sama sekali Tuhan membuat hal-hal spektakuler seperti sebelum-sebelumnya. Jika kita membaca kisah sebelumnya masih dalam pasal yang sama, pasal yang ke-6 ini, di situ kita akan melihat sebuah kisah yang spektakuler yang Tuhan lakukan. Jadi sebelumnya bangsa Aram ini pernah sebelumnya menyerang bangsa Israel. Tetapi ketika mereka menyerang bangsa Israel, pada saat itu tiba-tiba Tuhan membuat seluruh mata tentara yang menyerang bangsa Israel itu menjadi buta. Tidak seorang pun bisa melihat. Dan begitu tiba-tiba Tuhan membuka mata mereka, mereka ada di tengah-tengah kota Samaria. Dan semua peralatan perang mereka itu sudah dilucuti. Ibaratnya itu mereka tinggal ditebas aja begitu di dalam kota Samaria. Tetapi dalam kondisi itu Elisa menganjurkan supaya mereka jangan dibunuh, tapi justru sediakan mereka makanan. Kejadian itu sudah berlalu begitu lama. Dan kali ini bangsa yang sama menyerang lagi bangsa Israel. Tetapi toh Tuhan tidak melakukan hal yang sama.
Semua orang pasti saat itu dalam kota Samaria pun bertanya-tanya. Dulu kan bangsa yang sama menyerang negara kita, menyerang bangsa kita. Dan Tuhan lakukan seperti itu. Tapi kali ini, mengapa Tuhan tidak lakukan hal yang sama? Bapak Ibu. Itu membuat mereka merasa bahwa berharap kepada Tuhan, itu mungkin dulu. Kalau sekarang mungkin sulit. Dengan kenyataan-kenyataan yang ada sekarang ini. Dengan apa yang kita lihat dan kita alami sekarang ini. Mengapa harus menunggu Tuhan? Mengapa harus menaruh harap kepada Tuhan lagi? Itu respon raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kali ini sama sekali tidak tampak apa-apa Tuhan lakukan. Kenapa kali ini seakan Tuhan tidak peduli? Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang Anda dan keluarga Anda sedang hadapi hari ini. Tetapi dewasa ini, seringkali apa yang kita lihat dengan mata kita, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu mempertegas bahwa untuk apa kita berharap kepada Tuhan. Seringkali apa yang kita lihat, keadaan yang terjadi sekeliling kita itu mempertegas bahwa sulit sekali untuk menaruh harap kepada Tuhan. Sulit sekali terus menunggu dan menunggu Tuhan mengulurkan tangannya. Karena sudah sampai dengan hari ini, sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi adalah seringkali membuat kita lelah menunggu. Menunggu dan menunggu. Sehingga membuat kita menjadi kecewa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Sama seperti raja bangsa Israel saat itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk melihat hal yang luar biasa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita pada malam hari ini. Dalam pasal yang ke-7, Tuhan berfirman melalui Elisa. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di puncak kekecewaan, keputusasaan, dan kelelahan menunggu jalan keluar, Tuhan berbicara kepada bangsa ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin hari ini Anda sudah mulai putus asa, mulai menyalahkan Tuhan. Mungkin malam hari ini adalah hari di mana Anda berniat untuk menaruh harap kepada Tuhan. Mungkin Anda pada malam hari ini berkata, aku sudah terlalu lama menunggu. Dan sekarang aku tidak sanggup lagi untuk menunggu. Bertahun-tahun aku berdoa supaya Tuhan berikan seorang anak. Tapi aku sudah lelah mendoakan hal tersebut. Atau mungkin ada di antara saudara yang malam hari ini juga katakan hal yang sama. Sudah setahun ini aku berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi aku sudah lelah mendoakannya. Karena tidak ada satupun perusahaan yang memanggil untuk interview. Saudara, mungkin malam hari ini adalah malam di mana Anda berkata, cukup, saya capek menunggu, saya lelah menunggu jawaban daripada Tuhan. Tapi malam ini saya mengajak saudara untuk mendengar apa yang mau Tuhan katakan bagi Anda yang sudah lelah, bahkan menyerah untuk percaya kepada Tuhan. Kata firman Tuhan kepada Elisa. Bapak Ibu, di puncak kekecewaan itu Tuhan berfirman. Dan malam hari ini saya juga katakan hal yang sama. Di puncak kekecewaan kita, keputusasaan kita, malam hari ini Tuhan pun ingin berkata kepada Anda. Besok, kata Elisa kepada bangsa Israel, kepada raja. Besok kira-kira waktu ini, dalam ayat yang pertama, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu, Tuhan berkata besok. Garis bawahi kata besok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi bangsa Israel saat itu kata besok, kalau kita membaca kisah ini hingga selesai, ketika Tuhan bilang besok memang benar-benar terjadi besoknya. Apa yang dinubuatkan oleh Elisa itu benar-benar terjadi. Besoknya ada sesukat tepung terbaik gitu kan ya, dan 2 sukat jelai itu ada di depan pintu gerbang Samaria. Gitu ya. Sebelum kita masuk ke cerita kok bisa terjadi seperti itu, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk mendalami penekanan kata besok di sini.
Besok di sini bukanlah semata-mata berkaitan dengan konteks waktu. Besok ya besok, dibilang lusa ya lusa gitu ya. Dibilang minggu depan ya minggu depan, bulan depan, tahun depan begitu ya. Kata besok di sini Bapak Ibu, memang bagi bangsa Israel saat itu adalah konteks waktu memang betul besok. Tapi malam ini kok saya mengajak kita untuk mendalaminya, bahwa ketika Tuhan berkata besok, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, poinnya di sini adalah bukan mengenai konteks waktu, tapi poinnya di sini ada bicara mengenai waktu Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu. Dia selalu tepati janjinya. Namun seringkali yang membuat kita kecewa kepada Tuhan adalah bukan karena ia tidak tepati janji, tapi seringkali kitalah yang memaksakan Tuhan bekerja sesuai dengan timetable, schedule waktu kita. Kita merasa sekarang Tuhan, seharusnya sekarang Tuhan. Saya udah gak sanggup lagi, seharusnya sekarang. Kita maksa Tuhan untuk bekerja sesuai dengan waktu kita. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Elisa, Tuhan berkata besok, artinya bahwa dia akan bekerja sesuai dengan waktunya, bukan waktu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kalau malam hari ini Anda berniat untuk berhenti menaruh harap kepada Tuhan, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Seperti Tuhan berfirman atau berbicara kepada bangsa Israel pada saat itu, malam ini pun ia berbicara hal yang sama kepada Anda. Ia pun berbicara hal yang sama bagi Anda dan keluarga. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu, bisa besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi malam ini Bapak Ibu, kuatkan hatimu, jangan tawar hati, jangan kecewa, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong Anda, Tuhan akan menyiapkan apa yang Anda perlukan. Bahkan sebelum Anda tahu itu diperlukan, itu pun sudah disediakan oleh Tuhan. Hanya tunggu waktu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, masih dalam ayat yang pertama, Tuhan berjanji bahwa Tuhan berjanji bukan saja memberikan pertolongan, tetapi kualitas pertolongannya itu nggak bisa diragukan. Coba lihat dalam ayat yang pertama, Elisa katakan bahwa dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini garis bawah ya, sesukat tepung yang terbaik. Wah, Tuhan nggak ngasih sisa-sisa. Sesukat tepung yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bukan hanya menyediakan pertolongan sesuai dengan waktunya, tapi kualitas dari pertolongannya itu begitu tidak bisa kita ragukan. Bapak Ibu, artinya apa bagi kita? Artinya apa saudara? Bahwa semua yang datang dari Tuhan itu bukan hanya kualitasnya yang terbaik, tetapi yang terbaik menurut Tuhan bagi kita. Itulah poin yang paling penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu Elisa menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan, lalu kita lihat bagaimana respon perwira yang menjadi ajudan raja dalam ayat yang kedua. Setelah Elisa sampaikan itu, ayat yang kedua, pasal ke-7, perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengutip di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu ditulis begini, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, mana bisa itu mustahil. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari digunakan kata mana bisa itu mustahil. Itu respon dari perwira yang menjadi ajudan raja ini. Jadi begitu dia dengar apa yang dikatakan oleh Elisa, dia bilang, mana bisa, itu mustahil, gak mungkin itu terjadi. Memang di sini tidak disebutkan berapa lama bangsa Israel ini dikepung. Tetapi dengan konteks yang kita tadi sudah
dengarkan bersama-sama ini menunjukkan bahwa konteks waktunya cukup panjang. Sehingga lama di dalam penderitaan dan kesulitan seperti itu membuat mereka untuk sulit lagi percaya dengan hal-hal seperti demikian. Sehingga respon dari perwira yang menjadi ajudan raja itu katakan bahwa mana bisa, itu mustahil, nggak mungkin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini jika Tuhan katakan tahun depan Tuhan akan memberikan kepada engkau seorang anak, jangan bilang mana bisa, itu mustahil. Jikalau malam hari ini Tuhan katakan bahwa bulan depan Tuhan akan memberikan kepadamu sebuah pekerjaan yang baik, jangan juga katakan mana bisa, itu mustahil. Saudara, Tuhan katakan kepada Abraham bahwa Sarah tahun depan dia akan melahirkan seorang anak bagimu. Lalu Sarah ngapain? Dia tertawa. Karena dia merasa itu hal yang mustahil. Mana bisa? Tapi Ibu dikasihi Tuhan. Keadaan yang mungkin kita alami membuat kita juga berkata, mana bisa? Itu mustahil. Tidak mungkin. Tapi Tuhan membuktikannya. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cara Tuhan menepati janjinya itu membawa kita keluar dari persoalan yang kita hadapi hari ini tidak sama dengan cara kita menakar, mengkalkulasi suatu problem. Jadi kalau masalahnya A, harus kita pikir-pikir harusnya jalan keluarnya begini. Kalau masalahnya B, kita pikir-pikir, dikalkulasi, dihitung-hitung, ditakar-takar, dipikirkan secara logis, harusnya tuh jalan keluarnya begini. Tapi cara Tuhan bekerja, menyediakan yang Ia sudah janjikan dalam ayat yang pertama ini, tidaklah demikian. Tidak sama seperti cara mereka berpikir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah pasal kedua, setelah ayat 2, di ayat yang ketiga, di situ kita akan melihat suatu demonstrasi yang Allah tunjukkan, gitu ya, yang melampaui cara bangsa Israel saat itu mereka berpikir. Tuhan tunjukkan bagaimana cara Dia bekerja di luar ekspektasi, di luar cara mereka berpikir, bagaimana caranya keluar dari situasi saat ini. Dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu pasal yang ke-7, 4 orang kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal di dalam kota juga ada kelaparan, kita akan mati juga di sana, gitu ya. Dan kalau kita tinggal di sini, kita juga mati, gitu. Jadi kalau gitu gimana dong? Ayat yang ketiga, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Ya, jadi setelah 4 orang kusta ini diskusi-diskusi, mikir-mikir gitu kan ya, tinggal di sini, nggak ada makan, kita mati juga. Masuk ke dalam kota, pasti mati juga, nggak ada makanan di sana. Ya sudahlah, kita pergi ke sana. Kalau mereka kasih kita mereka katakan gini, jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Ya kan? Sepertinya semua opsi itu berakhir dengan kematian. Ya, masih lebih baik mereka pikir-pikir, mendingan kita ke perkemahan Aram, tentara Aram. Lalu dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Jadi semalaman nih Bapak Ibu nih. Waktu senja, sudah mau sore-sore nih. Itu yang mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Ya. Ini kalau dibikin film keren juga ya Bapak Ibu. Jadi cerita 4 orang kusta ini datang, akhirnya memutuskan untuk datang ke sana. Waktu mereka sampai di sana, loh, kok di kemah ini nggak ada orang? Apa yang terjadi di sini? Nah, filmnya diputar nih. Beberapa jam sebelumnya, begitu kan ya? Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Itu yang terjadi Bapak Ibu.
sebelum 4 orang kusta ini datang. Mungkin sementara mereka lagi duduk-duduk mikir di depan pintu gerbang Samaria, mikir-mikir kita mestinya ngapain gitu ya. Ternyata sudah terjadi sesuatu di sana. Tuhan udah buat sesuatu di situ. Dan tentara Aram itu lari meninggalkan kemah itu kosong. Dan mereka tiba di sana Bapak Ibu. Ayat yang ke-8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak dan pakaian, kemudian mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut barang-barang juga dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan hal ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tapi kita tidak tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi, sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Singkat ceritanya adalah 4 orang kusta ini, itu akhirnya membawa makanan tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa itu. Ada besok paginya di depan pintu gerbang Samaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang bisa kita belajar dari sini Bapak Ibu? Yang pertama bahwa cara Tuhan menepati janjinya, menyediakan jalan keluar, itu berbeda dengan cara kita berpikir. Bagi kita sudah tidak ada jalan keluar. Bagi kita, yang kita lihat hari ini rasanya tidak mungkin dan mustahil. Tapi Tuhan mendobrak cara kita berpikir dengan melakukan hal-hal yang tidak terduga seperti demikian. 4 orang kusta, siapa yang sangka-sangka? Mereka bukan seorang tentara, tapi orang yang yang diusir, tinggal di luar kota, terus kemudian juga mengalami masalah fisik, sakit kusta. Siapa sangka orang-orang seperti demikian dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel saat itu. Yang saya ingin katakan kepada kita bahwa Tuhan selalu punya cara untuk mengeluarkan kita dari pergumulan kita. Tuhan selalu punya cara-cara yang tidak pernah kita duga. Hanya kembali lagi, tunggu waktu Tuhan. Meskipun malam hari ini kita berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup menghadapi persoalan hari ini. Saya memilih untuk menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau malam hari ini kita memilih untuk menyerah dan tidak lagi mau berharap dan bergantung kepada Tuhan, maka kepada siapa lagi kita harus berharap? Berharap kepada apa yang kita punya, pasti juga kita akan kecewa. Kita hanya punya satu tempat untuk menaruh harapan kita, yaitu kepada Tuhan. Jadi, kalau malam hari ini kita sudah mulai lelah menunggu jawaban Tuhan, tetaplah percaya bahwa akan ada waktu Tuhan untuk membawa kita masuk dalam sebuah pertolongan Tuhan yang ajaib, yang pada akhirnya kita sendiri akan berkata bahwa, wah kok bisa begini ya Tuhan. Saya nggak nyangka loh. Saya banyak ketemu dengan banyak anak-anak Tuhan yang bahkan dalam kehidupan saya banyak kali setelah melewati berbagai pergumulan, kalau kita lihat ke belakang, nggak nyangka ya ternyata Tuhan bisa buat begini ya. Nggak nyangka ya ternyata Tuhan bisa buat begini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan berjanji Dia pasti akan tepati. Sehingga bagian kita adalah bersabar menantikan waktu Tuhan buat Anda dan saya. Tidak peduli seberapa lama kita berada di ruang tunggu. Tidak peduli seberapa lama kita merasa capek dan ada di ruang tunggu. Tapi yang pasti bahwa kita sedang menunggu Tuhan bekerja. Kalau kita menunggu manusia, mungkin kita akan kecewa. Tapi karena kita sedang menunggu Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akan datang waktunya Tuhan akan menyelesaikan apa yang sedang kita gumulkan hari ini. Amin. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Malam ini Tuhan, saat kami duduk di depan televisi dan mendengarkan firman Tuhan, mungkin air mata kami sudah habis karena pergumulan yang kami hadapi tidak kunjung-kunjung selesai. Mungkin malam hari ini kami memilih untuk menyerah,
menghadapi segala kenyataan yang sedang kami hadapi. Mungkin hari ini kami yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan ini berkata juga bahwa Tuhan, aku sudah tidak sanggup aku lelah untuk menunggu, dan aku lelah untuk menunggu apa yang aku doakan hari ini. Aku memilih untuk berhenti mendoakannya. Tapi malam hari ini Tuhan Yesus, apa yang Tuhan saksikan bagi bangsa Israel pada saat itu, biarlah kami juga percaya bahwa Tuhan pun dapat melakukannya bagi kami. Teguhkanlah hati kami malam hari ini Tuhan. Berikan kepada setiap kami kekuatan untuk terus bersabar menunggu Tuhan mengulurkan tangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami untuk selalu memandang kepada Tuhan. Ketika kami memandang sekeliling kami membuat kami menjadi kecewa, membuat kami menjadi takut. Tapi ketika kami memandang kepada Tuhan, di sanalah kami mempunyai pengharapan. Dalam Engkaulah kami dapat melihat bahwa akan ada jalan keluar yang sebentar lagi Tuhan akan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Beritakan firman-Mu, ingatkan kami selalu dengan kisah ini. Ketika nanti Tuhan menolong kami ingat kembali bahwa benar apa yang Tuhan tunjukkan di dalam firman-Mu itu ya dan amin. Dan kami akan segera mengalaminya, dan bagi kami yang sudah mengalaminya, kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kami punya Allah yang selalu bersama dengan kami, mengasihi kami, dan selalu menepati janji. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk meresponi firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada malam hari ini, mari kita menyanyikan pujian Di Jalanku Ku Diiring. Kita akan menyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Mari kita berdoa. Malam ini Tuhan, sebelum mengakhiri persekutuan doa kami, Tuhan, hamba-Mu mau mendoakan setiap jemaat Tuhan. Mereka yang sedang mendoakan untuk diberikan anak, Tuhan dengarkanlah, jawablah sesuai dengan waktu. Malam hari ini yang sedang berdoa mencari pekerjaan, Tuhan dengarkanlah doa mereka. Malam hari ini yang sedang berdoa menggumulkan kesehatan, baik kesehatannya pribadi, kesehatan orang tua, kami serahkan dalam tangan. Biarlah Tuhan jawab. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan karyawan, bergumul dengan atasan. Mereka yang hari ini sedang bergumul dengan masa depan, dengan pasangan hidup. Mereka yang sedang bergumul
dengan keuangan, dengan kondisi usaha yang makin sulit hari ini. Tuhan, malam hari ini, biarlah setiap kami tidak berkata mana bisa, itu mustahil. Tapi malam hari ini kami boleh berkata bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Biarlah ini terjadi sesuai dengan iman kami kepada Tuhan. Biarlah itu boleh terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Bahwa di dalam Kristus Yesus, setiap janji Allah itu menjadi ya dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri persekutuan doa kami malam hari ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera kepada Tuhan, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami kembali mengundang jemaat untuk mengikuti persekutuan doa minggu depan pada tanggal 25 November 2020 dengan tema Dilema Kah? Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Eben Pola. Kami juga menghimbau jemaat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Demikian persekutuan doa kita malam hari ini. Kiranya semakin menguatkan iman kita, dan bagaimanapun kita menunggu, kita tahu bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati.